Itu. Itu dia tuh. Baik, ini tetangga emang PR jangan sampai ribut sama tetangga ya. Beb, ini gimana caranya menyikapi perbedaan sesama tetangga? Karena kan adat istiadatnya beda, caranya beda, mungkin agamanya juga beda. Sehingga akhirnya nggak bisa sama. Nah untuk menyikapi ini gimana Beb, silahkan. Ya akhir afwan ya habibi Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang yang dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muliakanlah tetangganya. Bagaimana bentuk memuliakan tetangganya? Yang pertama, berbuat baiklah kepadanya. Yang kedua, jadikanlah tetangga tersebut adalah saudaranya ataupun keluarganya. Jangan dianggap orang lain. Yang ketiga, janganlah berselisih terhadap tetanggamu dan maafin, udah nggak usah ribut. Yang pinter ngalah, yang bodoh biarkanlah dengan kebodohannya. Yang hebat biarkanlah dengan kehebatannya. Tapi tetap yang pinter, yang hebat dikatakan kuat adalah mereka yang mengalah dan memaafkan. Yang dikatakan kuat adalah mereka yang selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pertolongan dari Allah dan berbuat baik terhadap tetangganya. Jadi berbuat baik aja, mau dia marah, mau dia kayak gimana, ya baik aja, senyumin. Karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau misalkan tetangganya berbeda agamanya, maka tetap berbuat baik. Karena Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka para kaum kafir Quraisy, tidak jadi masalah berbuat baik, kata-kata yang baik. Bertetangga dengan Yahudi, Nasrani berbuat baik dengan kalimat-kalimat yang baik. Dengan berkata-kata yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau misalkan seandainya maaf punya hewan peliharaan, kalau misalkan hewan peliharaannya berbahaya jangan dikeluarin. Kalau hewan peliharaannya baik dan bisa bersatu kepada tetangga yang lain nggak jadi masalah. Tapi kalau tahu itu najis dan jangan sampai dekat musola atau tetangganya kena pakaiannya atau cuciannya akhirnya jadi najis, harus bisa memperhatikannya. Jadi saling mengerti dan saling memahami di dalam bertetangga. Dan mengetahui bahwasanya oh ini diperbolehkan maka boleh jalankan. Oh ternyata ini nggak boleh maka tidak boleh dilakukan. Yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh maka jangan dikerjakan. Oleh karena itu bertetanggalah dengan kalimat-kalimat yang baik, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, berperilaku dengan perilaku yang baik. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul dekat dengan tetangganya. Dan sahabat sampai-sampai juga jangan-jangan tetangga dapat warisan nih. Jangan-jangan tetangga dapat warisan. Karena apa? Saking dekatnya Rasulullah SAW dengan tetangga dan banyak perintah-perintah Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik dan berbudi pekerti yang baik terhadap tetangganya. Sampai tadi jelaskan siapa orang yang dikatakan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, muliakan tetangganya, berbuat baik terhadap tetangganya. Kalau punya makanan, pintu yang paling dekat dikasih. Yang cium baunya, ya kan karena terasinya banyak. Akhirnya kecium kemana-mana. Yang masak apa jeng, ya kan kecium kemana-mana, bagilah sedikit. Kuahnya banyakin. Ketika kuahnya dibanyakin maka dibagi tetangganya. Jangan makanan pagi, malam dibagi tetangganya. Giran basi dibagi tetangganya. Giran enak gak dibagi, gak boleh kayak gitu. Jadi tetangga itu harus dimuliakan dan berbuat baik. Yang dikatakan mereka, perilaku buruk, perilaku tidak baik adalah yang mengganggu tetangganya. Dan dikatakan juga bahwasanya dia berdosa mengganggu tetangganya. Karena harus saling tolong menolong. Kalau ada masalah saling membantu. Bergotong royong, ya kan? Iya. Kan tetanggaan. Jangan buat berantem, ribut, emosional, merasa paling hebat, jagoan, perang penteng. Paling kaya kadang-kadang. Paling hebat, so tahu, so pinter, ya Allah, so bener. Iya, dalam banget. Tepuk tangan dulu yuk. Ya baik, ini memang mudah-mudahan bertetangga ini adalah merupakan awal bagaimana kita belajar ya saling menghargai ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Buat yang di rumah ditahan dulu, kita mau kasih pertanyaan atau kesempatan buat bertanya yang ada di studio dulu. Yuk, siapa yang mau nanya? Bapaknya kagak ada yang mau nanya. Ini aja nih. Iya, baik silakan Umi. Cantik banget Umi nih. Insya Allah, Allahumma Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Masitoh dari Majlis Ta'lim Muslimat NU Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Tepuk tangan Banten. dulu yuk, Masya Allah. Saya mau tanya ke Ustadz Maulana, Hmm. apakah kita boleh memaksa kehendak seseorang untuk bisa memilih dengan pilihan yang kita inginkan? Kalau itu pilihannya sudah salah, sudah pasti salah, bagaimana itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan Ya. Guru. Makasih banyak Ibu Haja Masita, karena ibu saya namanya Haji Masita. Anak saya juga Haji Masita. Jadi ibu jadi mama saya atau anak saya nih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Nah, buat semuanya, jangan pernah memaksakan pilihan kita dengan pilihan orang lain. Karena tentu berbeda. Saya tidak akan memaksakan ibu memakai baju saya. Karena baju saya baju laki-laki. Mohon izin tanpa menggurui, ketika terjadi pemaksaan, maka diingatkan, wahai orang-orang beriman, berlaku adillah. Jadi kalau orang beriman pasti berlaku adil. Kalau ada orang tidak bisa berlaku adil, berarti dia tidak beriman. Adil itu artinya apa? Tidak ada kezoliman di dalamnya. Ingat, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingat ya, adil enggak kalau anak pertama saya kasih 3 juta, anak kedua saya 2 juta. Adil enggak? Adil. Adil. Karena sesuai kebutuhannya. Justru tidak adil kalau anak pertama saya kasih 3 juta, anak kedua saya 3 juta juga. Enggak adil. Karena ternyata anak pertama saya SMP, anak kedua saya SD. Jadi tidak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus sama kah? Adil itu harus sama? Tidak. Anak saya ada cewek ada cowok. Masa semua pakai pita? Betul tidak? Jadi menempatkan, maka tegakkanlah keadilan. Karena keadilan itu adalah karena Allah. Bukan keadilan karena adanya materi. Tidak bisa. Harus keadilan itu karena Allah. Dan ingat, ketika kita jadi saksi, menjadilah saksi yang adil. Bukan karena kita benci kepada seseorang sehingga kita tidak berlaku adil. Disamakan. Pernah lihat ada patung itu ya? Yang perempuan yang pakai timbangan. Apa namanya? Neraca. Neraca. Terus dia pakai apa? Ditutup matanya kan? Nah, ditutup matanya. Lalu dia bawa timbangan. Dan nanti ada namanya mizan, timbangan. Ditimbang nanti itu. Ketidakadilan itu akan ditegakkan nanti di akhirat karena ada pengadilan. Hati-hati. Kalau orang tidak berlaku adil, berarti dia sudah berlaku zolim. Jadi nggak boleh maksain kehendak. Nggak ya. boleh maksain. Baik. Maka berlaku adil. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Oke ya, dan kita akan lanjutkan lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang sini, sini dulu deh. Ya, baik silakan Neng. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afifah dari Majlis Salim Muslimat Kecamatan Pandimbang, Kabupaten Pandeglang. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Syam. Saya Ibu Afifah. Bagaimana cara mengelola perbedaan pendapat agar tidak terjadi konflik? Apakah kita hanya dengan cara mengalah saja supaya konflik tersebut cepat selesai atau seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya. Ya silakan Guru. Baik, tabi guru-guruku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Lalu diberitahukannya kepada kalian terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48, ayat ini mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mengikuti dari apa yang telah Allah turunkan melalui hukum-hukumnya, yaitu mengikuti para ulama kita. Karena sesungguhnya al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Dulu di masa sahabat, di masa Nabi SAW, kalau ada perkara mereka bertanya kepada siapa? Mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW. Sepulangnya Nabi SAW, mereka bertanya kepada siapa? Kepada yang paling dekat dengan Nabi. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Setelah para sahabat, generasi sahabat tiada, bertanyanya kepada siapa? Kepada para tabi'in yang dekat dengan sahabat. Setelah itu sampai sekarang di masa kita bertanyanya kepada para ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Lalu bagaimana mengelola perbedaan pendapat agar tidak terjadi konflik? Dalam ayat ini juga terkandung satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita dimintanya berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba tampil. Saya yang paling benar, saya yang paling hebat, pilihanku yang paling oke, ini calonku yang paling favorit, ini yang paling bagus. Bukan, kita diminta berlomba-lomba dalam kebaikan, dan di antara kebaikan itu adalah akhlak. Bagaimana kita berlomba-lomba menunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimana kita berlomba-lomba menunjukkan akhlakul karimah. Mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah tutup ayat ini dengan mengatakan ilallahi marji'ukum jami'a.
kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maksudnya apa? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita gembor-gemborkan, apa yang kita bangga-banggakan, pendapat kita itu karena mengejar duniawi, mengejar hawa nafsu, bukan mengejar daripada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi niatnya diperbaharui, diperbaiki, bahwa kita berpendapat karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu taala alam. Sehingga tidak terjadi konflik. Kenapa? Dasarnya emang nyari kebaikan. Kalau jadi konflik berarti keburukan dong. Berarti tergantung niatnya. Subhanallah. Terima kasih guru. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, kita masih kasih kesempatan buat teman-temanku yang ada di studio. Siapa lagi mau nanya? Oh ini. Baik, silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Iya, silakan. pertanyaan ini saya tujukan pada Habib Usman. Silakan Ibu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iin Inayah dari Muslimat NU Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Masya Tepuk tangan dulu yuk. Yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas menerima kekalahan dari pilihan diri kita sendiri. Masalahnya terkadang kita masih belum bisa terima atas kekalahan pilihan kita. Itu saja pertanyaannya Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas nih ujung-ujungnya ya Habibi, silakan. Ya akhir afwan ya Habibi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengetahui hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah adalah fungsi daripada kita sebagai hamba Allah. Dan kita sebagai hamba Allah bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Khairihi wa sarihi minallah. Baik dan buruknya dari Allah. Ketika kita mempercayai rukun iman yang keenam, qadha dan qadar. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, memiliki kudrat dan iradat. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak akan luput daripada pantauan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benang yang jatuh, bukan benang, pohon yang jatuh. Bukan pohon, daun. Daun yang Aduh ibu-ibu penonton di rumah perhatiin yang benar. Daun yang jatuh aja Allah tahu. Apalagi yang menang ataupun yang kalah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah ribut, enggak usah frustasi, enggak usah bimbang, enggak usah bersedih. Mau siapapun presidennya, mau siapapun DPR RI-nya, mau siapapun DPRD-nya, gubernurnya, wali kotanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berikhtiar, berupaya melakukan yang terbaik yang dia lakukan, maka Allah yang menentukannya. Oleh karena itu, bahwasanya kita sebagai hamba Allah menang ataupun kalah, pertandingan ataupun apapun, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Ada kalanya dia mainnya jago, ada kalanya dia mainnya tidak jago. Ada kalanya memang harusnya dia menang tapi dikalahin sama wasit, ya kan? Ada kalanya seperti itu. Itu yang namanya kehidupan. Inilah yang harus kita perhatikan apa? Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Apapun yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu, kita menjadi hambanya Allah, hanya ibadah, ikhtiar, dekatkan diri kepada Allah, sholat 5 waktu, jalankan perintah Allah, puasa di bulan Ramadan, berbuat baik terhadap istrinya, berbuat baik terhadap suaminya, hadir ke majelis ta'lim, dekat dengan orang-orang yang saleh, bertakwa kepada Allah, hidup di dunia sebentar. Jangan permasalahin apapun yang terjadi di dunia ini, melainkan bahwasanya dia harus ingat kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Orang yang paling bahagia adalah mereka yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Dan meninggal dalam keadaan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ikhlas, maka hati kita, diri kita menjadikan yang terbaik dan kita adalah hamba Allah yang selamat. Itu yang paling nikmat. Kalau cuma ribut karena pilihan, ribut karena kalah, ribut karena nggak menang, ribut karena Berbeda pendapat. berbeda pendapat, ribut karena Nafsu keinginan untuk ribut karena memaksakan kehendak. ribut karena Egois. ribut karena Pokoknya pilihan saya paling benar. Iya. Maka terjadilah sebuah Iya. kehancuran. Akhirnya dia musuh sama temannya, saudaranya, tetangganya. Bahkan suami istri bisa berantem karena beda Benar pilihan. banget. Ya Allah. Terjadi gak? Terjadi. Terima kasih Habibi, ilmunya Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Udah ya, berbeda itu wajar-wajar aja. Yang namanya orang hidup pasti ada perbedaan. Sikapi perbedaan dengan cerdas, dengan akhlak, dengan apa nih pada berantem nih. Shh. Jangan pada akur. Salah. Jangan, ya. Kenapa sih? Ada apa sih Bu? Kita malu ditonton satu Indonesia Ibu Iya. bertengkar. Tadi ya, udah bilang saya dulu. Ih nggak taunya pengen dia. Mau duluan apa sih? Tanya kan itu apa besti gitu ke Pak Ustadz tuh paling. Aku yang menang Ustaz. Apa itu? Foto Foto dong. Aduh, mau foto sama saya. Ayo sini. Iya foto. Ya. Ya Ayo. Allah, daripada mencakar-cakaran ujung-ujungnya ya, kita Udah, foto udah. aja ya udah. Iya ntar foto Pertanyaannya Ibu. cuma satu Bu. Iya. Handphonenya Ibu mana? Dito. Berarti yang ada dulu ya. Ya udah, selagi guruku foto-foto ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Foto aja Langsung udah. masukkan semua.